dari sebuah cek atau manusia ya tangannya, kakinya, matanya, kemudian mulutnya, sistem perasa di kulitnya, itu semuanya itu yang digunakan berkomunikasi, berkontak dengan dunia luar, itu namanya perifer. Ya. Jadi kalau menerjemahkan perifer, selain CPU, ya, itu, selain motherboard, gitu ya, motherboard itu adalah semua sebuah unit CPU di mana semua perangkat CPU dan chip itu berada di situ. Nah, selain itu namanya port, nah, peripheral, dan ujung dari peripheral itu namanya port. Ya, itu secara sederhana. Anda sudah tahu, tetapi mungkin ini definisi ini di dalam. Nah, kemudian input itu dari pengguna ke prosesor, gitu ya. Kemudian sebetulnya proses inputting data dari orang kepada komputer itu sangat rumit ya, tetapi oleh sistem operasinya itu disembunyikan. Anda tidak seakan-akan tidak merasakan adanya transfer of data gitu ya, dari luar masuk ke dalam komputer, itu tidak dirasakan. Itu semuanya adalah kerja dari sistem atau driver apapun mekanisme software di dalamnya, padahal itu suatu sangat rumit. Dan output juga demikian, bagaimana barang data itu dipindahkan dari RAM ke hard disk, itu menyangkut suatu proses yang sangat rumit gitu ya, dan banyak yang terlibat di dalam itu ya. Oke, ini gitu ya, ada bed scanner, ada OMR itu jadi OMR saya lupa sih kepanjangannya, tapi dia itu bisa mengenali teks, kemudian di scan, kemudian dari scan itu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah teks atau diterjemahkan oleh Google Lens, transfer menjadi teks. Ada keyboard, wireless keyboard, ada keyboard tersambung dengan kabel dan seterusnya, ada input device yang lain seperti itu. Kemudian barcode reader, ya, itu yang dikerjakan HP Anda gitu ya, barcode sama QR reader itu sebetulnya adalah termasuk dari peripheral. Kemudian handwriting recognition ini adalah kita gambar, kita nulis sesuatu, terutama tulisan ya. Kalau gambar itu tidak dikenali, tapi kalau tulisan itu kemudian bisa dikenali, dan dia begitu diklik dia akan menjadi sebuah teks. Nah, kemudian VBA ini adalah personal, jadinya saya lupa, hanya adalah assistant. Ya, personal apa ya? Lupa saya di assistant. Ini adalah peripheral. Demikian juga output dari prosesor ke pengguna gitu ya, itu kita berkomunikasi ujungnya dari proses yang disampaikan dihasilkan komputer itu biasanya lewat monitor atau lewat printer, atau begini, kalau Anda perintahkan komputer itu untuk mengontrol sesuatu, maka hasilnya itu bisa outputnya berupa kontrol. Misalnya robot gitu ya. Robot kita perintahkan sesuatu, kemudian hasilnya, outputnya itu adalah dia melakukan sesuatu. Nah, apakah aktivitas tertentu? Nah, itu adalah outputnya. Apakah robot itu ada komputernya? Oh, sangat. Bahkan robot itu kelas softwarenya itu tingkat tinggi. Gitu ya. Dan mereka yang kemudian itu mendevelop, membuat merangkai
Contohnya adalah dia merakai software-software yang tingkat tinggi. Cuman itu Anda mungkin juga gitu ya, tidak mengalami atau tidak merasakan. Kenapa? Karena software-software itu sudah dirangkai di develop orang itu adalah untuk modul-modul, sehingga kita tidak pernah digital merangkai-rangkai saja. Kemudian juga kalau Anda itu beli mobil sekarang yang cukup mahal, BMW gitu ya, BMW itu ya, nggak usah BMW lah ya, nggak usah Mercy lah ya. Sekarang mobil yang murah saja lah ya, misalkan apa yang murah ya, seperti mobil saya lah kan, Suzuki gitu ya. Suzuki itu sekarang kalau sebuah peralatan rusak itu tidak bisa seperti zaman dulu kita perbaiki kemudian kita kita oprek sendiri, itu tidak bisa. Kadang-kadang kita harus mengganti modul. Nah, kalau ada dengar kata modul, maka di dalam modul itu berikut softwarenya. Nah, software itu yang kita tidak bisa apa-apakan, kita harus ganti. Nah itu seperti baik ya. Kemudian ada teks, ada audio dan seterusnya. Ini output berupa suara. Kalau printer ini output berupa grafik, gitu. Ya, bisa mencetak sesuatu. Tidak hanya teks saja, tapi gambar. Fax juga demikian. Ya. Fax ini zaman sekarang udah tidak umum ya, mesin fax itu hampir tidak kita gunakan gitu ya. Karena apa? Karena fungsinya sudah tidak ada. Kenapa fax tidak kita gunakan sekarang? Karena orang menggunakan WhatsApp saja sudah bisa transfer file. Apa kita menggunakan fax? Nah, jadi kalau orang sekarang itu masih menggunakan fax, ya, sekarang nomor fax itu hampir tidak pernah kita sampaikan kepada orang, atau orang tidak pernah memberikan nomor fax kepada kita. Kalau sekarang ada orang kemudian menggunakan nomor fax, itu berarti dia masih berada pada sistem lama. Paling gampang ya sudah saja transfer file menggunakan WhatsApp. Sekarang kan Anda sudah iyalah sudah lakukan sehari-hari gitu ya. Ada forward video, Anda forward sesuatu apa ya, image kepada orang lain, itu Anda sebetulnya sudah melakukan sesuatu yang kita tidak perlu jelaskan. Ini sudah sehari-hari. Nah, kemudian ini adalah tipe-tipe peripheral untuk output gitu ya. Ada printer, ada headset, ada depan kita. Jadi sekali lagi, apakah ada bahwa kita itu tidak menggunakan sesuatu sekarang kehidupan sehari-hari? Tidak ada. Kita gunakan semua. Nah, kemudian perangkat lunak, nah ini sudah dijelaskan ya, di awal. Bit itu 01. 0 itu biasanya untuk switch off ini mati, kemudian switch on atau sparkler itu hidup, itu adalah 1 ya. Dua-duanya disebut binary atau digit ya, digit atau binary. Oke ya, ini adalah informasi paling mendasar yang bisa dihitung satuannya, itu adalah bit. Satuan informasi yang paling dasar itu adalah bit. Nah, kemudian berikutnya ada byte. Byte itu terdiri dari 8 bits. Ya, 8 rangkaian 0 dan 1 itu namanya byte. Sekarang ini hampir tidak kita bit kita tidak pernah tidak pakai, jarang kita pakai itu gitu ya. Ya, ada istilah Bitcoin, ada bit apalah ya. Tapi paling tidak kita mengenalnya byte. Satu karakter gitu ya. Itu misalnya huruf A itu 1 byte. Berarti huruf A itu kalau di reverse
01 jumlahnya itu 8 nanti ada di belakang. Ya. Maka 1 byte ini itu kurang lebih bisa merupakan kombinasi dari 256. Nah, kenapa dari 8 bits bisa 256 ini kita lihat di sini. Nah, 1 dengan 0 itu namanya digit, ya, 1 bit. Kemudian eh, 2 itu artinya adalah 2 pangkat 1. Nah, ini 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 3. Nah, 2 itu adalah digit, ya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8 adalah 250. Jadi di dalam komputer itu hitung-hitungan informasi itu adalah 2 dipangkatkan berapa gitu, ya. 2 pangkat 0 1. 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, dan seterusnya. Nanti di sini 1 byte itu artinya ya, 1 byte itu dia bisa berupa kombinasi 256 informasi. Kombinasinya bisa kita buat 256. Nah, ini contoh ya, angka 0 itu adalah seperti ini kalau untuk digitalnya. Desimal itu basis 10. Kalau binary digital itu basis 2. 0 dan 1. Angka 1 itu seperti itu, ini 1 di situ. Kalau 2 itu satunya di depan, di belakangnya 0. Artinya di depannya sini itu 1 itu artinya. Kalau 3 itu di sini 2 ditambah 1. Kalau 4 ini di sini. Dan seterusnya. 9 seperti itu dan seterusnya, 10 seperti apa. Kalau huruf A itu adalah ini 1 byte, ya. Ini kombinasinya seperti itu. Kalau huruf B seperti itu dan seterusnya. Maka karakter ini itu dikenal dengan ASCII. Ya, ASCII. Nah, itu karakter ASCII itu adalah karakter itu tanda bagi, tanda koma, slash, kemudian plus, dan tanda-tanda khusus itu nanti dikenalnya dalam ASCII. Yang tadinya itu bahasa Inggris, tetapi sekarang sudah menjadi umum dan dia menjadi yang namanya universal code, gitu ya. Code itu lebih 100.000 karakter yang bisa direpresentasikan dalam karakter byte, dan dia merepresentasikan bahasa-bahasa yang umumnya ada di dunia ini, ya, 100.000. Nah, kemudian ini kita menunjuk sesuatu yang baru, ya, topik baru. Ada software, ada algoritma, ada program. Nah, ini urutannya begini. Kita punya masalah. Masalah itu diformulasikan, ya, dirumuskan, gitu ya. Oh, ini seperti ini langkahnya, gitu ya. Langkah 1 seperti ini, langkah 2 seperti ini, langkah 3 seperti itu. Nah, langkah-langkah itu atau step atau logika pengerjaan itu namanya algoritma atau algoritma. Ya. Algoritma adalah sebuah deskripsi yang merupakan rangkaian step-step yang sifatnya logika, logik. Nah, kenapa logik? Karena kalau tidak logik itu tidak bisa dieksekusi oleh komputer. Nah, nanti operasi-operasi dalam bentuk logik itu kemudian ditransformasi dengan Python, gitu ya, menjadi sebuah program komputer. Ya, jadi sebuah program komputer. Ketika dia sudah menjadi program komputer, dia bisa dijalankan oleh komputer. Nah, rangkaian program komputer itu dalam bentuk akhir jadi, gitu ya, itu namanya software. Nah, software itu kalau digunakan oleh banyak orang bisa dijual, bisa ditaruh di Play Store, itu namanya software. Anda menyebutnya sebagai apps, ya, disebutnya aplikasi. Nah, jadi software itu sebetulnya
itu kalau kemudian sudah sistematik namanya algoritma. Ketika algoritma itu mau diterjemahkan ke dalam bahasa komputer menggunakan Python, maka setelah diterjemahkan itu menjadi program komputer. Nah, kalau program komputer itu disertai dengan data atau dokumentasi, ya, itu tidak software. Kalau data ini Anda sudah tahu, ya, data itu bisa inputnya lah, kemudian ya contohnya inputnya itu data, kemudian beberapa pendukung lainnya, bisa teks, bisa grafis, bisa suara, gitu ya, itu akan menjadi data. Dokumentasi apa nih? Dokumentasi itu adalah kalau dia berkait dengan software adalah tata cara dia disimpannya di mana. Ya. Apakah disimpan dengan di micro SD card, apakah disimpan di dalam SD card, di flash disk, di hard disk, apakah dia disimpan di dalam server. Mungkin Anda belum kenal server, nanti di belakang ada. Apakah dia disimpan di dalam Google Link, apakah dia disimpan dalam bentuk OneDrive, apakah dia disimpan dalam cloud, itu adalah menyangkut dia dokumentasi. Dan tata cara nyimpannya seperti apa? Apakah file itu di zip, ZIP, gitu, ZIP, apakah sebuah data itu dikompres, apakah sebuah data itu kemudian dalam bentuk RAR, gitu ya, apakah data itu dalam bentuk yang lain, gitu ya, itu adalah tata cara penyimpanan. Ya, contoh yang lain, Anda sekarang sedang menggunakan Video Explorer, misalnya. Apakah data saya disimpan dalam folder, apakah disimpan dalam bentuk My Directory atau root directory, atau disimpan di mana, itu sebetulnya adalah permasalahan dokumentasi. Nah, itu apakah data itu disimpan dalam handphone, apakah disimpan di dalam RAM, random access memory, apakah software itu di dalam ROM, gitu ya, itu menyangkut yang namanya dokumentasi. Ya. Nah, maka menyangkut software itu ada dua. Nah, pertama adalah application software. Itu paling gampang kalau Anda itu definisinya adalah software-software yang digunakan banyak orang. Yang digunakan orang, ya. Itu yang Anda dapatkan dalam Play Store itulah sebetulnya application software. Kemudian sistem software itu macam Android, macam Windows, Unix, kemudian ada operating system yang lain yang kemungkinan kita tidak kenal, gitu ya. Paling tidak saya mengenalnya itu Unix sama Windows. Dulu ada DOS, ya. Disk operating system zaman dulu Microsoft itu menggunakan disk operating system, sekarang nggak ada. Ganti dengan Windows. Di Windows saja ada beberapa macam, gitu ya, sampai 11. Kemudian driver, gitu ya, driver semua perangkat yang mau dimasukkan ke dalam komputer itu kita menggunakan driver, itu pasti ada operating system. Assembler, debugger, utility, compiler. Python itu sebetulnya dia jenisnya adalah compiler, dia termasuk operating system. Nah, kemudian ini tadi sudah algoritma itu berisi prosedur, langkah-langkah logis yang nanti diterjemahkan menggunakan program. Ya. Nah, kemudian sekarang ini adalah contoh compiler C++. Zaman dulu saya basic, ada Fortran, ada Pascal, ada Cobol, ada lah, ya, yang terakhir Python terakhir kita akan gunakan Python. Python itu kurang lebih sejajar dengan MATLAB sekarang, cuma masalahnya adalah Python itu adalah free, gitu ya, public domain, sedangkan MATLAB itu berbayar. Maka kita gunakan Python yang public domain.
Jadi eksekusi itu artinya memindahkan source code ke dalam komputer untuk dilakukan running gitu ya, menggunakan compiler. Compilernya adalah C++, kemudian hasilnya itu outputnya seperti itu. Nah, ini contoh C++. Kemudian kalau Python seperti ini adalah source code-nya, kemudian ketika diklik run, keluarlah seperti itu. Nah, ini hasilnya. Ini adalah Python. Nah, kita akan menggunakan yang ini. Ya. Scratch itu Scratch ini adalah sebetulnya suatu compiler juga, tapi dia itu lebih modular. Gitu. Jadi modular itu artinya step-stepnya kita bisa atur, gitu ya. Jadi sebuah program komputer yang kemudian outputnya itu bisa misalkan dalam bentuk ini, misalkan dalam bentuk itu ya. Nah itu adalah tipe dari Scratch. Ini permainan sederhana saya. Jadi kalau Anda ingin memainkan ini, ya itulah kesini. Tapi kalau saya sih menganjurkan sudah Anda ke Python aja lah. Gitu ya. Di situ banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan Python. Nanti kalau Anda itu sudah menjadi programmer Python, itu sesuatu itu menjadi sangat menarik. Ya. Saya tidak mengada-ada karena memang biasanya anak muda senang dengan programming, gitu ya. Nah, itu nanti kita lakukan programming. Kebetulan Pak Simon, saya itu adalah dosen numerik ya, numerik itu biasanya menuntut Anda bisa programming. Nah, nanti kita gunakan Python. Kemudian perangkat lunak aplikasi yang lain itu banyak langsung. Tidak perlu saya ceritakan, Anda sudah hari-hari sudah melakukan ini. Anda gunakan komputer, Anda kemudian download dari suatu Anda masukkan di situ Microsoft Office, itu juga perangkat lunak, masukkan browser, masukkan Anda download dari suatu website, itu sudah lah, ini tidak perlu diceritakan secara tidak Anda lakukan. Anda masukkan sesuatu dari Play Store, itu juga apps. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya web, gitu ya. Tren aplikasinya itu sekarang begini ya. Zaman dulu semua software itu ada di komputer kita. Tapi sekarang itu trennya adalah semua aplikasi itu ada di tempat yang kita bisa jangkau, umum. Tidak perlu di dalam aplikasi kita. Kenapa? Ada dua alasan fundamental tuh. Pertama, software itu besar. Kalau software itu besar, kalau kita kopikan ke dalam komputer kita, maka penuh komputer kita. Maka akan lebih baik bahwa software yang besar itu kita tempatkan di suatu server yang besar sekali, entah di mana gitu ya, atau bahkan di cloud lah gitu. Itu seperti yang semua yang ada kita kenal ini, ada Facebook, Twitter, Instagram, kemudian ini Anda sudah memakainya lah barangkali. Ini semuanya sudah dilakukan orang. Saya tidak perlu cerita, itu semua softwarenya ada di suatu tempat. Anda menggunakan itu hanya melakukan eksekusi, memberikan data ke sebuah itu. Kemudian Anda menikmati hasil. Ya. Nah, kemudian aplikasi layanan khusus, kemudian yang mengkombinasikan banyak hal gitu ya, itu disebutnya adalah massage. Nah, contohnya apa? Ya, yang dikerjakan oleh tukang Gojek gitu ya, itu sebetulnya sudah menggunakan aplikasi yang banyak sekali dia. Dia menggunakan IoT, Internet of Things, dia menggunakan GPS, dia menggunakan Google Maps, dia menggunakan aplikasi untuk menghubungi orang. Dia suatu saat dia mencari Anda, dia telepon Anda. Itu juga menggunakan software yang lain. Kemudian belum lagi apa yang ada di dalam HP-nya dia, ada software-nya, operating system-nya, ada aplikasi yang lain. Sudah, pokoknya ini jadi sekarang
Itu luar biasa. Tokopedia itu kalau kita bedah gitu ya, itu softwarenya banyak sekali, jaringan, dia menggunakan web, dia menggunakan apa ya, sudahlah kita tidak perlu cerita. Nah ini dia menggunakan domain yang namanya com, tokopedia.com, amazon.com, apa yang menggunakan com, banyak sekali. Ya, itu adalah yang komersial artinya. Nah, oke, itu eh, ada aplikasi yang general, ada spesifik. Spesifik itu artinya ini loh, kalau spesifik itu artinya tidak semua orang menggunakan. Ya, ya katakan saja aplikasi ini adalah spesifik. Ya. Kalau Anda itu ngedownload dari Play Store itu umum, general biasa. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan di Play Store itu ada aplikasi apps yang spesifik. Ya. Nah, perangkat lunak itu ada dua tadi sudah ya. Satu adalah operating system, yaitu software yang mengendalikan perangkat keras. Kemudian ada utility, ada compiler, ada debugger, ada driver. Itu semuanya adalah operating system. Ya. Kemudian ada perangkat lunak. Ini masih yang operating system. Jadi operating system itu sebetulnya dia mengatur hardware, menjembatani antara kita sebagai user dengan hardware. Itu ada beberapa tingkatan di sini. Operating system itu mengendalikan hardware-nya, kemudian di atas basis operating system itu ditaruh di aplikasi. Jadi ini kalau Anda menggunakan Android, maka apa yang ada di apps gitu ya, Play Store itu berarti adalah ya, oke, ya, sudah kita kenal. Ini ada gambaran saja gitu ya. Banyak yang kita bisa lakukan ya. Nah ini begini, isu kompatibilitas maksudnya zaman dulu itu ketika kita menggunakan operating system tertentu Windows, maka yang kerja di Windows itu hanya software-software berbasis Windows, OS. Kemudian kalau kita beli komputer itu Macintosh gitu ya, itu ada Macintosnya ya. Kemudian softwarenya juga Mac saja. Kalau Linux itu Linux saja gitu ya. Tapi zaman sekarang itu ada yang namanya cloud. Cloud ini saya nggak tahu itu kapan, tapi cloud ini di era 2010 sampai ke sini ya, itu ada cloud. Maka cloud ini itu menyatukan berbagai macam aplikasi dan operating system sehingga di dalam cloud itu bisa berhubungan komputer dengan berbagai macam sistem operasi di belakang. Nah, utility ini banyak ya, mulai dari desktop, kemudian macam-macam ada sudah menggunakan. Itu antivirus gitu ya, itu adalah mungkin ada driver. Itu sudah kita termasuk di dalam kompetisi. Kemudian ini cara menyimpan file, Anda sudah ini tidak perlu dijelaskan. Pokoknya kalau Anda sudah pernah menggunakan Windows Explorer ya sudah Anda melakukannya lah. Tidak perlu lagi dijelaskan. Oke, contohnya adalah Windows Explorer, sehari-hari kita sudah menggunakan, sekarang juga kita menggunakan, gitu ya. Ini semuanya ini menjadi kita sudah menggunakan. Pokoknya kalau melakukan downloading aplikasi Play Store, Anda menggunakan Microsoft Office sekarang 365 terakhir, itu artinya ya sudah Anda sehari-hari sudah menggunakan itu games, apalagi game online. Nah, kemudian ini ya sudah. Jaringan komputer itu adalah yang kita bisa ceritakan adalah dulu
itu komputer itu cenderung standalone. Standalone itu sendiri-sendiri. Berarti kita beli software, masukkan situ, kita ngeran. Kalau kita punya komputer yang kedua, maka komputer kedua tidak bisa sharing information, sharing resource. Nah, sekarang zamannya nggak begitu, maka semakin ke sini software itu semakin besar, ya, jumlah gigabyte-nya itu semakin besar. Kalau kita taruh di dalam komputer kita itu tidak cukup, maka kita tempatkan di suatu tempat, kemudian kita akses. Itu adalah ide jaringan. Jadi resource sharing, kemudahan, kemudian bisa diakses dari mana-mana, kemudian efisiensi. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi latar belakang dari jaringan, gitu ya. Nah, kekuatan atau perkembangan dari jaringan ini didukung oleh perangkat telekomunikasi, gitu ya. Jadi begini, software komputer, perangkat keras komputer, kemudian perangkat telekomunikasi itu kalau digabungkan itu menghasilkan yang namanya Internet of Things. Jadi ada software, ada perangkat keras, ada telekomunikasi. Jika itu kalau digabung itu adalah kita sudah melakukan Internet of Things. Apakah kita sudah melakukan? Ya sudah. Kalau Anda sudah pernah memesan Gojek itu artinya sudah Internet of Things. Kemudian Anda menggunakan software Google Map, ya. Anda naik mobil, Anda trace menggunakan software untuk bisa menunjukkan jalan itu, ya itu artinya kita sudah nah itu sehari-hari. Nah, jaringan itu bentuknya macam-macam, ada di suatu tempat terhubung dengan tempat lain, gitu ya. Ada LAN, ada macam-macam internet. Jadi gini ada ini perangkatnya, ya, perangkatnya. Jadi komputer, beberapa komputer bisa sharing resource, misalnya printer atau hard disk, kita colok ke wifi kita bisa kerja dari manapun, ngeprint, gitu ya. Itu sudah merupakan jaringan. Jaringan itu sekarang dengan kabel atau ya, ini sudah sangat, ya, ini sudah sehari-hari lah, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengatur jaringan itu namanya protokol. Nah, ini ada jaringan-jaringan, gitu ya. Ini semuanya ini kita kenal istilah ini dalam jaringan, gitu ya. Nah, kalau Anda tadi di depan itu ada beberapa istilah, maka ini ada komputer di sini, ini namanya web workstation. Workstation ini itu sekarang ini barangkali komputer kita bisa berfungsi sebagai workstation. Artinya adalah software-software itu ada di suatu tempat, diletakkan biasanya di dalam server. Nah, server ini mempunyai tempat penyimpanan yang besar sekali. Server, maka dia dihubungkan dengan hub dan konsentrator. Nah, ini ada tempat lain itu ada demikian juga, maka dia dihubungkan dengan base, ya. Repeater itu adalah jadi ada dua workstation itu yang dia itu sebetulnya ini ada istilahnya ada khusus, dan perangkatnya itu namanya repeater. Kemudian ini ada router, gitu ya. Nah, router itu semacam router itu contoh paling gampang itu adalah kalau kita di rumah langganan hidung, itu ada routernya, yaitu wifi device itu kita sebut sebagai routernya. Oke. Nah, ini istilah-istilah dalam jaringan. Maka internet itu adalah yang paling besar, paling canggih, paling luas jangkauannya, itu namanya internet. Ya. Internet itu adalah seluruh dunia. Ya. Bahkan mungkin antar planet, kalau contohnya inilah. Ya. Kalau nanti itu ada orang berwisata ke bulan suatu saat dimungkinkan, maka komunikasinya itu bisa pakai internet of things. Sekarang aja belum, tapi nanti barangkali ada provider itu
wisata ke bulan. Nah, kita menggunakan internet. Jadi internet ini cakupannya adalah sudah dunia. Nah, yang lebih kecil ini banyak ya, istilah-istilah mulai dari local network dan sampai home network. Internet ini berapa jangkauannya itu saya kurang lebih. Ya. Kemudian aplikasi jaringan ini sudah semuanya kita lakukan, ada email, ada ya sudah kita membuka web, ada sekarang kita menggunakan video conference. Dalam video conference itu ada transfer suara, transfer gambar, itu adalah file transfer atau information transfer, itu kita lakukan saja menggunakan remote komputer, itu adalah ya kita sudah melakukan remote jarak jauh. Nah, cloud storage, nah ini sembari kita sebenarnya kita sudah melakukan semua. Sekarang ini kita melakukan semua. Ya. Ada ini istilah yang lain, internet itu disebut distributed system dan seterusnya. Nah, yang penting begini, ada beberapa istilah itu yang kemudian menjadi aturan dari cara berkomunikasi, menyangkut beberapa hal, yaitu metode, topologi, tipe kabelnya di mana, tipe perangkat kerasnya di mana, kemudian berapa kecepatan transfer datanya, formatnya gimana. Ini ada beberapa macam, tetapi yang kita di paling belakang ini P. Ini semuanya menggunakan P. P di sini adalah protokol atau cara berkomunikasi. Ya, misalnya IP address, Anda sering tahu lah apa IP address itu. IP address itu adalah internet protokol. HTTP ini yang kita sering juga sudah hypertext transfer protocol. Gitu ya. FTP ini adalah file transfer protocol. TCP/IP ini adalah apa dia? Nanti ada di belakang, saya lupa. Tapi IP ini adalah internet protokol. Itu adalah tata cara dalam berkomunikasi lewat internet. Ya. Nah, ini hierarki ya, sudahlah. Ini sih sebetulnya udah jalan juga, gitu ya. Ada apa berlapis-lapis layering, hierarkinya ada, gitu ya. Bagaimana kemudian inilah sebetulnya ini embedded atau hal yang kita lakukan, tetapi kita tidak pernah merasakannya. Bahwa kalau kita mentransfer data, itu ada caranya, ada hierarkinya, urutannya, ada kecepatan, ada aturan, dia melewati tempat-tempat tertentu, itu kita tidak pernah melakukan. Tiba-tiba ada aja. Saya mengirim file lewat WhatsApp, itu banyak tata cara. Nah, kita bisa boleh mengetahui ini, tetapi juga kalau Anda nggak ngerti, nggak mau tahu, ya juga nggak ada masalah. Tetapi istilah mendasar ya sudah harus tahu lah. IP address, apa IP address itu? Itu maksudnya adalah protokol berkenaan dengan aturan main di dalam internet. Ya. Bandwidth, ini istilah apa lagi? Bandwidth itu begini lah. Bandwidth itu adalah suatu kanal saluran dengan kemampuan tertentu. Contoh lain gini, jalan tol itu berbeda dengan jalan biasa. Nah, berapa kemampuan jalan tol itu trafficnya setiap saat itu adalah bandwidth. Bandwidth apa? Bandwidth traffic. Kalau di dalam internet itu dinyatakan dalam komunikasi data itu ada satuannya, kilobyte per second, megabyte per second. Contoh wifi kita misalkan ya, itu bisa mentransfer data ya mungkin 5 Mbps lah. Ya, jadi saya berlangganan internet itu kira-kira kemampuannya mungkin 5 atau berapa ya, saya lupa. Megabyte per second. Ya. Nah, kalau bandwidth ini digunakan oleh banyak orang, semakin banyak traffic lalu lintas di jalan tol, maka kemampuannya turun, speednya jadi lambat. Itu ya sama dengan kita. Kalau di satu rumah itu ada itu dipakai oleh banyak orang, maka kecepatannya akan turun, bandwidthnya akan turun.
bandwidth ini adalah istilah ya, menyangkut kapasitas dan kemampuan dari suatu peralatan jaringan. Kemudian software komunikasi itu ada istilah-istilah NOS, ada juga operating system, gitu ya. Apa Pak NOS itu? NOS itu sudah embedded. Embedded itu artinya inherent, ada di dalam gadget kita. Operating system ya. Anda tidak merasakan, tapi ujuk-ujuk kerja. Ini adalah istilah pin server itu gitu. Kalau komputer itu bertugas melayani data, menyimpan data, itu namanya server. Komputer yang terhubung kepada server untuk kemudian dia memanfaatkan aplikasi namanya link. Ya, itu adalah tapi ada yang namanya nanti peer-to-peer. Apa peer-to-peer? Peer-to-peer itu saya punya bisa server juga, bisa server dan jadi server juga. Nah, ini saling berkomunikasi. Misalkan gini, aplikasi A akan disuruh aplikasi itu akan disuruh aplikasi maka ini dihubungkan dengan internet kalau banyak orang itu sudah menggunakan aplikasi itu namanya peer-to-peer. Peer-to-peer kita katakan beginilah. Saya pernah melakukan saya punya wifi di rumah, maka komputer anak saya, komputer istri saya itu serta komunikasi wifi itu setting itu contoh yang paling sederhana. Nah, ini teknologi wifi yang ada di sekitar kita. Komunikasi itu bagaimana misalnya lewat telepon, apakah telepon zaman dulu ada koneksi itu dengan kabel itu zaman dulu saya itu akan koneksi lewat kabel telepon sekarang itu pernah itu tidak lagi kemudian koneksi ini dengan ya mungkin apa ya, mungkin LAN lah ya, di kantor-kantor lah. Kemudian yang ini yang paling tidak ada menggunakan wireless connection ini sudah sedemikian banyak gitu ya. Wireless connection itu tethering antara HP dengan komputer gitu ya. Kemudian wireless connection itu melalui Bluetooth, infrared connection ini semuanya adalah wireless. Dan ini sehari-hari sudah ada ya. Nah, ini adalah tipe-tipe wireless connection. Yang paling akhir barangkali 4G. Apa Pak artinya 4G? 4G itu saya lupa nih G-nya itu apa ya. Tapi yang paling penting Anda ketahui ini G-nya apa enggak. Ini kode-kodenya ini enggak penting. Tapi kalau yang paling akhir itu ini kemampuannya itu sudah sangat tinggi 14,4 Mbps per second ya. Juta byte itu berarti 1000 kilobyte ya. Itu sangat cepat sekarang. 4G sekarang ada di kita, bahkan tipikal 5G sudah ada di beberapa tempat, cuman dia mengganggu komunikasi itu mengganggu beberapa orang menggunakan. Ini paling tidak sudah operasional. Beberapa kota besar itu sudah 4G. Ya. Ini ada WiFi, kita sudah tahu lah. Ada WiMAX. Ya. WiMAX itu sudah lebih besar daripada WiFi, gitu ya. Ada istilah VPN, Virtual Private Network, itu digunakan misalkan ada yang menginginkan jaringan yang sifatnya adalah private ya, itu menggunakan VPN. Nah, VPN ini rata-rata mungkin VPN itu ini sudah Anda gunakan keseharian kita menggunakan VPN.
tersebut, handphone ya, handphone ke perangkat keras, printer misalkan, handphone ke komputer, ya, handphone ke apa? Ini alat dari alat ke alat, misalnya tidak bisa banyak jaringan, tapi sifatnya adalah direct antara alat dengan alat itu. Ini teknologi 4G, 3G, 3G 2001, 4G 2009, 5G 2020. Yang katanya yang sudah menggunakan 5G ini Amerika Serikat dan China, itu menggunakan 5G. Tethering ini adalah istilah yang sudah kita kemudian jaringan komputer ini tadi sudah disampaikan, kalau kita berjaringan itu adalah kita memanfaatkan software yang besar yang disimpan di suatu tempat, kita menyimpan data di suatu tempat yang besar, di cloud misalnya, itu kita bisa resource sharing, komputer bisa kecil, kecepatan tinggi, tetapi kita tidak perlu menempatkan sesuatu yang besar. Kemudian kita bisa menghubungi kawan kita satu komputer bisa terhubung dengan banyak komputer sekarang, seperti kita sekarang sudah dalam bentuk jaring, ya, kerjasama, conference, apalagi banyak lah, ya. Ini sudah menjadi ya, contohnya sekarang aja lah. Kita mengadakan kuliah online ini itu sudah terlibat banyak hal, ada komputernya, ada jaringannya, 4G-nya, ada 3G-nya, ada tethering, barangkali Anda menggunakan HP untuk masuk ke jaringan, sudah kita lakukan. Internet, ini beberapa internet itu berkembang mulai dari awal, yaitu ARPANET, dulu digunakan di Amerika Serikat tahun 69, kemudian sekarang sudah nggak ada ya. Nah, ini sejarah lah, sejarah. Tapi walaupun itu ya dikasih tahu aja, ada step-step pengembangan. Mahasiswa zaman sekarang mungkin ini nggak ngerti apa ARPANET. Pernah ada, tapi sudah dibahaskan, sudah tidak applicable. Kita sekarang sudah zaman internet. Nah, ini zaman dulu, ini warnet di orang bule lah ya. Warnet orang bule sekarang mungkin nggak ada, di kita aja nggak ada. Orang sekarang itu jualan warnet mungkin sudah nggak laku lah ya. Sudah punya apa, kita sudah punya HP, sudah punya apps, ya. Nggak laku lah. Ini warnet ada di orang bule. Internet protokol, nah ini TCP/IP ya, itu ada transmission control protocol, ya, itu adalah singkatan dari TCP/IP, internet protokol. Nah, ini tugasnya TCP/IP itu apa? Ini kita baca saja di sini, ya, hanya untuk pengetahuan. IP, nah ini penting untuk kita ketahui. IP address itu adalah tata cara berkomunikasi lewat internet. Maka seseorang itu harus mendapatkan IP address yang bentuknya semacam ini itu untuk bisa masuk ke dalam jaringan dan komunikasi. Maka dari seseorang yang tahu IP address ini akan direcord oleh suatu sistem. Bila Anda itu kemudian mentransfer file-file yang kemudian bermasalah, maka gampang dilacak oleh Kemeninfo. Jadi kemudian informatik dan informasi gitu ya. Jadi IP address itu di mana itu sekarang sudah sangat mudah. Jadi semua lalu lintas internet ini ada yang mengontrol di sini. Zaman sekarang mah jangan ada itu saya ketahui orang ini ada lokasi ada sangat ketahui. Ya. Nah, ini adalah domain-domain tiga karakter di belakang ini atau dua ini, itu menunjukkan domain. Misalnya ID itu Indonesia, MY itu Malaysia, IN itu India, ORG itu organisasi, UOF
GOV itu adalah government com, itu komersial, itu citizen ini adalah melambangkan bahwa yang menggunakan itu adalah kelompok tertentu gitu ya. Nah, kalau kita di perguruan tinggi itu biasanya menggunakan edu. Sangat tahu. Kemudian pilihan mengakses internet itu mungkin beginilah, apa yang disampaikan di slide ini itu ya ini sudah kita lakukan juga gitu ya. Apa menggunakan telepon ini enggak lagi ya, enggak lagi kabel modem juga enggak. Sekarang saya pernah menggunakan modem, tapi Anda enggak. Anda itu paling di rumah itu ada wifi. Wifi mana? Wifi itu yang ini, high speed connection, high speed wireless connection, itu wifi kita. Satelit. Kalau kita menggunakan aplikasi Gojek itu ya, nah kita menggunakan wireless satellite connection. Jadi betapa canggihnya Gojek yang menggunakan motor itu ya, dan Gojek yang rata-rata orangnya itu kepanasan, hitam, tampaknya nggak canggih, tapi dia perangkatnya canggih sekali. Nah, ada yang namanya internet service provider, itu macam IDO, itu adalah ISP ya, Indonet, banyak lah ya. Yang dua itu yang enggak. Kalau Indonet itu dari pusat, kalau itu dari Telkomsel. Ya. Online service itu ya macam Cakum atau bahkan sekarang TV pun sebetulnya aplikasi TV itu di Indo atau di Indonet nggak ada, itu TV kabel gitu. Apa yang dikerjakan mereka pada umumnya adalah punya tempat di mana menyimpan software, bisa software komunikasi gitu ya, itu email, kemudian ada web server, itu ya banyak lah gitu software yang bisa disimpan di situ, ada application juga demikian gitu ya. Kemudian nah ini ada istilah-istilah penting, yang penting untuk kita ketahui adalah URL gitu ya. URL itu singkatan dari apa? URL itu singkatannya ada kok di sini ya, lupa. Yang jelas ini HTML dulu. Hypertext markup language itu biasanya adalah yang terakhir di situ. Hypertext markup language .html gitu ya. World Wide Web itu www, kemudian org itu adalah tadi domainnya, kemudian yang di tengah ini namanya Smart ya, jadi itu ya. Jadi itu hal yang kita perlu tahu gitu ya. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan beberapa software itu. Nah, kalau Anda menggunakan YouTube itu sudah banyak sekali terkait hubungan infrastruktur softwarenya. Ya. Kita hampir tidak merasakan apa yang terjadi di situ. Kalau YouTube itu kan ada komputernya, ada operating systemnya, ada apps-nya, ada ada komunikasi wireless-nya, ada peer-to-peer, ada komputer kita dengan server, ada cloud-nya, macam-macam. Ya, itu kita hampir nggak kerasa. Ada big datanya. Ya. Oke, nah ini Internet of Things itu sudah saya sampaikan tadi. Bahkan begini ya, Internet of Things itu menjadi tumpuan perkembangan dunia komputer di masa depan. Ya. Tetapi dengan saya merasakan ketakutan tersendiri. Ketakutannya jika nanti seluruh dunia ini sudah terintegrasi dalam bentuk jaringan, suatu saat itu ada kerusakan di jaringan itu, kita akan
kembali kepada zaman batu, dan itu akan kita itu ya itu akan kita alami lagi nanti menjelang kiamat. Kita akan kembali ke zaman batu gitu ya. Jadi nanti kalau kita perang itu naik kuda lagi, itu seperti yang diinformasikan dalam rekaman kita. Nanti akan kita kembali. Kapan? Mungkin kita nggak akan mengalami, mungkin juga besok pagi juga bisa. Waduh, kalau komputer ini sekarang berada di sini, intinya adalah semua kita bisa taruh di situ, bisa diakses dari gadget, dari laptop, server macam-macam gitu, tempatkan itu. Ini menjadi suatu tempat yang besar, tempat penyimpanan yang besar, jaringan yang cepat, kuat, dan stabil. Ya. Tidak boleh ini sistemnya down gitu ya, nggak boleh nanti semua aplikasi di seluruh dunia mati. Ini cloud.